Halo, apa kabar semua? Jadi sekarang ini saya akan bikin video ya. Dan bagi kalian yang mau nonton video ini, menurut saya harus kalian tonton video yang kemarin. Yang pada saat itu saya membahas masalah pemblokiran TikTok yang mau diblokir oleh Amerika Serikat. Jadi sekarang itu ada. Namun sekarang ya, TikTok setelah sehari pemblokiran TikTok di Amerika Serikat, pemblokiran TikTok malah dibatalkan. TikTok malah menjadi legal di sana. Ya tentu keputusan ini itu merupakan keputusan yang datang dari Presiden Donald Trump ya. And as of today, TikTok is back. Yang mana keputusan Presiden Donald Trump ini menarik banyak perhatian publik pada saat itu. Kenapa? Karena kita tahu pada saat Donald Trump itu memimpin di tahun 2019 dulu, Donald Trump itu merupakan salah satu kritikus terbesar TikTok pada saat itu. Bahkan mengancam untuk pembatalan pada saat itu. Namun pada saat itu gagal ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa Donald Trump itu mengubah keputusannya? Yang awalnya kontra TikTok, sekarang malah pro TikTok, bahkan membatalkan pemblokiran TikTok. Apa alasan dia balik pembatalan pemblokiran ini? Apakah ini ada kepentingan politik atau ini merupakan kebijakan yang perlu diambil oleh Donald Trump? Mari kita bahas selengkapnya. Jadi selamat datang di ilustrasi saya tentang pembatalan pemblokiran TikTok di Amerika Serikat. Sebelum kita bahas mengenai alasan Donald Trump ini, mungkin kita akan bahas sejarahnya terlebih dahulu. Sejarah pada saat awal-awal Donald Trump itu memimpin di tahun 2020. Yang mana pada saat itu Donald Trump ini menuduh TikTok sebagai ancaman besar terhadap keamanan nasional Amerika Serikat pada saat itu. Pemerintah Amerika Serikat pada saat itu khawatir bahwa data pengguna Amerika Serikat ini bisa diakses oleh perintah Tiongkok. Tentu diakibatkan oleh TikTok. Yang mana kita tahu TikTok ini kan merupakan anak perusahaan dari ByteDance, perusahaan induk yang berbasis di Beijing, China. Sedangkan pada saat itu hingga sekarang, China dengan Amerika Serikat ini sedang melakukan perang dingin. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, Donald Trump pada tahun 2020 itu mengeluarkan perintah eksekutif yang mengharuskan Biden menjual TikTok ke perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Namun langkah ini pada saat itu menghadapi banyak tantangan hukum dan tidak sepenuhnya terrealisasi. Hingga pada saat itu digantilah Joe Biden. Pada saat Joe Biden itu menjabat, pendekatan terhadap TikTok ini berubah. Yang awalnya Donald Trump ini kontra terhadap TikTok, di pemerintahan Joe Biden pro TikTok. Joe Biden memilih untuk meninjau ulang ancaman yang dituduhkan kepada TikTok tanpa langsung memblokir aplikasi tersebut setelah Joe Biden. Namun perdebatan tentang TikTok tetap menjadi isu panas di Washington. Dan bahkan di akhir pemerintahan Joe Biden, disahkan pemblokiran TikTok pada Sabtu malam dan Minggu. Hingga akhirnya ya kemarin ini diblokir. Hingga akhirnya di hari Seninnya kemarin, pada saat Donald Trump itu terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Sehari setelah pemblokiran, Donald Trump malah membatalkan pemblokiran TikTok di Amerika Serikat. Yang mana hal ini sekarang itu memberikan kesempatan bagi TikTok untuk tetap beroperasi di Amerika Serikat. Mendengar kebijakan Donald Trump ini, TikTok itu langsung menyambut baik keputusan ini dan mulai memulihkan layanannya. Kemungkinan lebih dari 170 juta pengguna Amerika Serikat untuk kembali bisa mengakses aplikasi tersebut. Nah sekarang mengenai alasan pembatalan pemblokiran TikTok. Alasan setelah kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, ada beberapa alasan utama di balik keputusan ini. Yang pertama, Donald Trump membatalkan pemblokiran TikTok ini itu karena ada tekanan ekonomi. TikTok ini kan gak hanya di Indonesia yang menjadi platform ekonomi yang besar di Indonesia. Di Amerika Serikat, TikTok menjadi platform ekonomi yang sangat besar di sana. Yang mana itu menciptakan jutaan pekerjaan untuk kreator dan bisnis kecil. Tapi gak seperti Indonesia. Kalau Indonesia itu kan bukan hanya jutaan sih. Puluhan juta ada yang live TikTok. Joget mandi lumpur. Nah di Amerika gak ada. Di Amerika gak ada seperti itu. Gak ada. TikTok itu berdampak kepada perekonomian kreator lokal. Yang mana ini tuh berdampak kepada e-commerce. Di TikTok itu kan ada fitur TikTok Shop. Platform ini itu kan mendorong penjualan produk lokal, terutama dari UMKM. Selain itu, ini bisa berdampak kepada promosi usaha kecil. Banyak pengusaha kecil di sana itu menggunakan TikTok sebagai alat promosi utama.
Karena dengan promosi di TikTok, itu biayanya itu sangat murah dan jangkauan yang sangat luas. Artinya, dibandingkan promosi kayak bikin billboard, kayak bikin promosi iklan di TV, TikTok ini lebih murah dalam segi operasionalnya, lebih murah dalam segi promosinya. Tinggal kita bikin video, upload di TikTok sudah. Jangkauannya luas, 1.000 orang nonton. Beda kalau di TV. Kalau di TV itu masih bayar ke stasiun TV-nya. Atau misalkan bikin billboard itu masih biaya bannernya, biaya penyewaannya. Nah di TikTok ini kan sangat murah, tinggal bikin konten, kreativitas, kemudian upload, itu sudah selesai. Nah itu di TikTok. Makanya TikTok itu merupakan solusi bagi usaha kecil di dalam mengiklankan produknya, di dalam mengiklankan jasanya, barangnya kepada publik. Ya di samping dengan adanya pemblokiran ini, tentu yang terdampak juga itu peningkatan ekonomi kreatif. Kreator konten di TikTok itu mendapatkan penghargaan dari endorsement. Nah tentu ini berdampak. Yang sebelumnya konten kreator TikTok itu mendapatkan penghargaan dari endorsement, live streaming, dan kampanye iklan. Ketika TikTok ini terdampak, maka konten kreator yang nyari duit di TikTok, nyari makan di TikTok, bikin konten segala macam dengan adanya kreativitas di sana, ini bakal terdampak nanti. Setelah Donald Trump ini membatalkan pemblokiran TikTok ini, maka mau tidak mau, TikTok itu harus memiliki komitmen kepada Amerika Serikat. Yang mana sekarang itu TikTok telah mengambil langkah besar untuk meyakinkan pemerintah Amerika Serikat, termasuk membangun data center di Amerika Serikat dan menyimpan data pengguna secara lokal. Yang mana langkah ini dikenal sebagai bagian dari inisiatif besar mereka, yaitu Project Texas. Kalian masih gak tahu Project Texas? Project Texas ini itu adalah langkah strategis TikTok untuk memindahkan dan mengamankan data pengguna Amerika Serikat. Nah, dalam proyek ini, TikTok ini bekerja sama dengan Oracle. Yang mana Oracle ini salah satu raksasa teknologi di Amerika Serikat. Semua data pengguna Amerika Serikat itu akan disimpan secara eksklusif di server yang berada di tanah Amerika Serikat. Itu merupakan Project Texas. Kenapa penting? Karena dengan adanya kepercayaan yang diberikan oleh Amerika Serikat, khususnya Donald Trump, yang mana Donald Trump itu sangat percaya kepada TikTok agar data yang ada di Amerika Serikat itu aman. Karena sebenarnya alasan utama pemblokiran ini kan sebelumnya itu kan khawatir bahwa data pengguna TikTok ini bisa diakses oleh pihak asing, terutama oleh Tiongkok itu sendiri. Dengan adanya pembangunan data center di Amerika Serikat, TikTok ingin memastikan bahwa data pengguna yang ada di Amerika Serikat itu dilindungi dan hanya dapat diakses sesuai hukum Amerika Serikat. Tentunya proyek ini bukan proyek kecil-kecilan. TikTok menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun dan memelihara data center canggih di Amerika Serikat. Yang mana proyek ini juga diharapkan kan untuk menciptakan ribuan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Kemudian yang satu alasan kenapa Donald Trump itu membatalkan pemblokiran TikTok ini, itu karena adanya dinamika politik. Yang mana Donald Trump kan menang kemarin. Tampaknya Donald Trump ini itu ingin mengajukan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap isu teknologi untuk menarik dukungan publik, terutama dari generasi muda. Karena pengguna TikTok yang ada di Amerika Serikat, ini kan rata-rata pemuda. Nah, kemarin Donald Trump itu bisa menang, itu karena Donald Trump itu sudah mendapatkan suara dari anak-anak muda. Ya tentu sekarang dengan adanya kebijakan ini, suara anak-anak muda itu sudah didapat oleh Donald Trump. Artinya Donald Trump sudah memiliki dukungan dari generasi muda. Yang mana generasi muda di Amerika Serikat itu sudah tergolong banyak. You know, I did a little TikTok thing. We have a guy, TikTok Jack. He's a young kid, like 21 years old. And we hired this guy, and I went on TikTok. Can you believe what I'll do to win an election? And we went on TikTok, and Republicans have never won the young vote, the youth vote. They win a lot of votes, but they never won the youth vote. We won the youth vote by 36 points. So I like TikTok. I like it. Yang kemungkinan besar, jika misalkan nanti Donald Trump itu mau mencalonkan lagi, kemungkinan besar suara-suara anak muda, suara-suara generasi muda, ini sudah didapat. Karena Donald Trump sudah memiliki jejak kebijakan yang kesannya itu pro pemuda. TikTok salah satunya. Dengan adanya pembatalan pemblokiran TikTok ini yang dilakukan oleh Donald Trump, ini pasti memiliki sambutan positif baik dari masyarakat itu sendiri atau dari negara-negara luar. Yang tentu sambutan positif
yang didapat oleh Donald Trump itu dari kalangan anak muda, yang mana kalangan muda ini kan saya sudah sebutkan tadi, itu merupakan pengguna data utama dari aplikasi TikTok ini. Kemudian dari pembatalan ini juga mendapatkan reaksi di tingkat global, yang mana keputusan ini menciptakan presiden penting. Negara-negara lain yang sebelumnya itu mempertimbangkan larangan terhadap TikTok, seperti Inggris, Uni Eropa, kini mulai memikirkan solusi serupa, yaitu pengawasan ketat tanpa larangan total. Yang mana keputusan ini juga menjadi sinyal ya bahwa meskipun ada ketegangan geopolitik dengan Tiongkok, kerjasama di bidang teknologi ini masih memungkinkan bisa dinegosiasi. Ini hampir sama dengan yang saya sebutkan kemarin di video sebelumnya. Saya sebutkan kemarin, kalau dalam segi ini saya mengutip dari pendapat para ahli. Kalau pemblokiran TikTok yang pada saat kemarin-kemarin, ini merupakan tindakan yang sangat kejauhan. Sebenarnya ada kebijakan yang lebih fleksibel dan efisien, yaitu dengan adanya regulasi, pembatasan-pembatasan. Ya. Kemarin saya sudah sebutkan kemarin. Namun sekarang dengan adanya perubahan kebijakan ini hampir sama dengan yang pendapat para ahli itu, yaitu dengan Kalau cara pemblokiran TikTok ini itu bukan solusi yang ideal menurut mereka. Mereka bilang lebih baik pemerintah itu membuat regulasi yang lebih ketat aja mengenai untuk melindungi data pribadi yang ada di Amerika Serikat daripada pemblokiran platform sepenuhnya. Jadi kesimpulannya ya, mengenai keputusan Donald Trump untuk membatalkan pemblokiran TikTok ini, itu adalah langkah yang menggambarkan perubahan strategi dalam menghadapi tantangan teknologi global. Namun ingat, kebijakan dalam pembatalan pemblokiran TikTok ini, Donald Trump itu tidak hanya alasan karena ekonomi ya. Donald Trump juga memiliki alasan politik di belakangnya. Yang tentu menurut saya pribadi, ini sangat positif jika misalkan regulasi dan pembatasan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini efisien dan bisa memantau apakah TikTok ini aman atau malah tidak aman. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah ini tepat atau langkah ini kurang tepat? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk diskusi menarik lainnya. See you next video. Exclusive.